Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oh, sudah direkod ya. Oke, Bu Mardiani, Ya. sesinya mungkin kita mulai dari aku sebagai coach dulu, nanti Bu Mardiani sebagai coach. Oke. Ya. Baru sesi keduanya aku sebagai coach, Bu Mardiani sebagai coach. Oke. Sekarang kita setting dulu waktu sehingga biar durasi kayak gitu tidak melebihi dari ketentuan. Oke, siap Pak. Mungkin aku rasa tidak melebih lah kita ya, karena waktu 30 menit. Iya. Untuk sekali kita itu 15 menit. Iya. Artinya kita jam 16.45 nah pas kita start ya. Jam dia di Mardiani jam berapa? 16.44. 16.43 Pak. Oh, 43. Berarti untuk coach aku nih, untuk coachnya aku ngatur jadwal dewe. Agak kiran coachnya Bu Mardiani atur pula jadwal. Yang penting kita jangan melebihi dari ketentuan yang ada. Oke, berarti kakek berakhir di 17. 17 ya Pak ya, pas 17. Ya. Oke. Oke, langsung lanjut baik itu Pak. Pas enak ngitungnya 17 ke 17.15 ya itu. Jadi. Oke, Bu Mardiani ya. Oke. Praktisi untuk melakukan praktik coaching, di mana coach itu adalah Ibu Mardiani Sarjana Pendidikan dan coach saya sendiri Abdul Hamid Pendidikan. Saya menceritakan dengan coach jika saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum karena saya terlambat masuk kelas yang saya ajarkan. Ketika ditegur dari Ibu Wakil Kepala Sekolah, saya menyampaikan alasan keterlambatan saya, namun Ibu Wakil Kepala Sekolah sepertinya belum bisa terima dengan alasan yang saya sampaikan. Oke. Assalamualaikum Pak Abdul Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mardiani. Oke. Kemarin Bapak bilang ada hal yang ingin disampaikan dengan saya. Iya, Bu. Ada sesuatu yang mau saya ceritakan sama Ibu. Oh ya Pak, kebetulan ya ini jam mengajar saya sudah selesai. Selain itu, berarti kita sudah bisa mengobrol Pak ya tentang apa yang ingin Bapak sampaikan. Iya Bu, kebetulan jam mengajar saya juga sudah selesai Bu. Terima kasih atas waktunya yang meluangkannya. Oke Pak, santai aja Pak ya. Saya kebetulan sedang tidak ada kegiatan. Sebenarnya apa sih Pak yang ingin Bapak bicarakan kepada saya? Ya, kalau sebenarnya aku juga malu lah ingin menceritakannya Bu. Tapi kalau tidak saya ceritakan dengan Ibu, mungkin dengan siapa lagi saya akan cerita. Ini Bu, kemarin saya agak terlambat masuk kelas karena saya masih memberikan bimbingan kepada salah satu anak. Kebetulan saya sebagai wali kelasnya dari anak tersebut. Terus saya mendapat teguran dari Bu Wakil Kepala Sekolah, padahal saya sudah berusaha menjelaskan alasan keterlambatan saya masuk kelas, tapi Ibu Wakil belum bisa terima alasan saya dengan dalih bahwa saya mementingkan satu orang anak dan mengabaikan anak di kelas. Padahal saya cuma minta waktunya sebentar untuk menyelesaikan masalah anak yang saya tangani itu Bu. Tak mungkin kan saya membiarkan anak saya yang lagi curhat dengan saya abaikan begitu saja. Iya, benar sekali Pak ya. Oh iya, begitu Pak ya. Berkaitan dengan masalah itu, apa yang Bapak harapkan dari diskusi kita ini nanti Pak? Ya, yang jelasnya Bu, saya kan pengen rasa tidak nyaman saya dengan Ibu Wakil Wali kelas itu tentang masalah kemarin ada solusinya Bu. Saya berharap dapat membantu saya lah memberikan masukan yang positif buat saya yang malam. Oke. Sekarang
dari permasalahan tadi, Pak ya. Sepertinya apa sih dari permasalahan itu apa yang membuat Bapak apa sih yang Bapak rasakan? Gitu? Apakah Bapak merasa tidak nyaman atau bagaimana, Pak? Ya, yang jelasnya Bu, kemarin saya kan agak terlambat masuk kelas habis jam istirahat. Karena saya memberikan bimbingan kepada salah satu anak, kebetulan saya sebagai wali kelasnya juga. Terus saya mendapat teguran dari ibu wakil kepala sekolah. Padahal saya sudah berusaha menjelaskan alasan keterlambatan saya masuk kelas. Tapi ibu wakil belum bisa terima alasan saya. Dengan dalih ya begitu tadi, saya lebih mementingkan satu orang siswa ketimbang mengajar di kelas yang banyak anak yang saya tinggalkan. Padahal saya kan cuma minta waktunya sebentar, artinya bukan sampai jam mengajar saya selesai saya tinggalkan untuk mengatasi masalah anak ini, tidak. Saya hanya minta waktu sebentar, paling lama ya sekitar 15 menit untuk menyelesaikan, menuntaskan curhat dari anak saya, kebetulan saya sendiri sebagai wali kelasnya, begitu Bu. Oh ya, terus Pak setelah terjadi hal tersebut, terus gimana respon dari wakil kepala sekolah itu gimana? Nah, itu yang menjadi persoalan Ibu. Beliau menginginkan harusnya memprioritaskan tugas utama mengajar di kelas. Padahal kan saya selaku wali kelas menerima curhatan dari siswa di kelas yang saya ajarkan, saya sebagai wali kelas, itu kan juga bagian dari tugas seorang guru sebenarnya. Cuman hanya waktunya saja. Kebetulan saya meminta dispensasi waktu ya sekitar 15 menit begitu. Oh ya ya, jadi kalau boleh tahu, jadi hal-hal yang benar-benar membuat Bapak terlambat itu gimana tadi Pak? Ya, tidak mungkin kan saya selaku wali kelas mengabaikan saja siswa saya yang sedang curhat. Saya kan harus membantu menyelesaikan masalah anak saya yang merasa terkendala dalam pembelajaran, sering diganggu temannya. Temannya jahil, jadi dia cerita. Sehingga dia merasa tidak nyaman dengan kelakuan temannya yang sering jahil kepada dia. Gitu. Oh ya ya, begitu Pak ya. Apakah Bapak sudah jelaskan tentang alasan kenapa Bapak terlambat itu kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah tadi? Sebenarnya sudah saya sampaikan Bu. Sudah saya sampaikan, sudah saya jelaskan. Tapi sepertinya beliau belum bisa terima penjelasan saya. Ya, jadi bingung saya Bu, karena ekspresi agak marah-marah begitu responnya. Saya merasa bersalah jadinya. Menurut Ibu apa yang salah? Oh ya ya, seperti itu Pak ya. Menurut saya sih Bapak sudah berusaha untuk menjelaskan gitu ya Pak ya, tapi mungkin pemahaman tentang hal itu tidak sama dengan apa yang sudah Bapak sampaikan dengan cara berpikir Bapak. Mungkin wakil kepala sekolah itu beda pemahaman lah seperti itu dengan Bapak Pak ya. Oh, bisa jadi Bu. Mungkin ya situasi barangkali bisa jadi Bu ya. Aku nyampaikannya mungkin hari lah siang, panas juga cuaca Bu ya. Mungkin dia mudah tersulut lah kira-kira seperti itu Bu ya. Iya iya, terdampak situasi dan kondisi mungkin Pak ya, Ya, responnya jadi agak kurang bagus gitu Pak ya ya. responnya kurang bagus. Oh, oke oke Pak. Terus kira-kira nih solusi apa sih yang Bapak yang ada di pikiran Bapak untuk apa menyelesaikan permasalahan tersebut pada saat ini? Ya, karena Ibu Wakil Kepala Sekolah sudah menceritakan ataupun melaporkan hal ini kepada kepala sekolah, mungkin cepat atau lambat saya juga akan dipanggil oleh Pak Sekolah Bu. Saya harus siap jawaban sesuai kondisi dan alasan saya tadi Bu. Kira-kira seperti itu Bu. Oke, benar sih Pak ya. Sepertinya wakil kepala sekolah harus tahu apa alasan Bapak dalam hal ini biar tidak hanya biar tidak menjadi masalah dan juga Ibu kepala sekolah juga menjadi tahu dan mengerti gitu Pak ya. Ya. Nah, maksud saya sih begitu Bu, agar
permasalahan ini, rasa ketidaknyamanan saya dengan Ibu Wakil Kepala Sekolah itu tidak berlarut-larut, gitu Bu. Iya, iya, benar sekali. Apakah Bapak punya gambaran kira-kira nih Pak, solusi lain sekiranya alasan itu nanti tidak bisa diterima oleh kepala sekolah? Bagaimana Bu ya? Apa sebaiknya saya minta maaf pada Ibu Wakil Kepala Sekolah dan melaksanakan tugas sesuai yang dia inginkan? Apakah seperti itu kira-kira Bu? Nah, begitu Pak. Bapak harus siapkan solusi alternatif sekiranya alasan pertama tidak diterima dan bisa jadi tidak biar permasalahan ini tidak meruncing di kedepannya Pak. Seperti itu menurut saya. Iya Bu, tapi saya akan tetap akan pada rencana awal dulu Bu. Sekiranya itu tidak berhasil dan tidak menyelesaikan masalah yang ada di antara saya dengan Bu Wakil Kepala Sekolah, maka saya akan coba rencana selanjutnya Bu. Tepat sekali itu Pak ya, menurut saya ini memang harus segera diselesaikan Pak ya, sehingga Bapak bisa kembali merasa nyaman dalam bekerja. Iya Bu, saya juga tidak ingin masalah ini berlarut dan membebani saya. Padahal kan kita dalam satu dunia kerja, harusnya kita saling memahami ya, saling merasakan. Harapan saya seperti itu sebenarnya. Oke, benar sekali Pak ya. Nah sekarang gini Pak ya, kita susun dulu komitmen, kira-kira kapan Bapak akan menghadap ke kepala sekolah? Ya, saya pikir saya nunggu panggilan dari kepala sekolah aja Bu. Oh, ya ya ya, tapi menurut saya nih Pak ya, sebaiknya Bapak tidak perlu menunggu dipanggil kepala sekolah, agar masalah ini bisa segera diselesaikan. Oh iya sih Bu ya, berarti saya sebaiknya inisiatif langsung menghadap kepala sekolah saja begitu Bu ya? Nah, mungkin sebaiknya begitu Pak, itu lebih bagus sepertinya. Berarti saya menghadap kepala sekolah, menceritakan kronologis miskomunikasi saya antara saya dengan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ya, ya, Ibu Wakil Kurikulum, dan menceritakan alasan keterlambatan saya masuk kelas. Jika seandainya kepala sekolah juga tidak menerima alasan saya dan menilai saya yang melakukan memang salah, ya artinya saya harus minta maaf dan merubah gaya komunikasi saya. Karena jika kepala sekolah menilai itu suatu kesalahan, mungkin saya memang salah. Jadi saya harus ya memperbaiki diri, kembali terbuka, artinya menerima dulu apa yang disampaikan atau disyaratkan oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah. Mungkin begitu Bu. Betul sekali itu Pak. Terkadang memang begini Pak ya, sesuatu yang menurut kita udah tepat, belum tentu baik menurut orang lain. Bapak cukup bijaksana dalam hal ini sebenarnya Pak ya, akan tetapi itulah kadang-kadang pemahaman kita itu seringkali beda. Jadi bagaimana cara kita bisa menyampaikan dengan baik begitu, agar kesalahpahaman tersebut tidak terus berlarut-larut seperti itu mungkin Pak ya. Oh ya Pak, jadi kapan Bapak akan menghadap ke kepala sekolah? Kalau menurut Ibu sebaiknya kapan Bu? Secepatnya aja Pak, supaya Bapak segera tenang dan masalah ini segera terselesaikan. Iya Bu ya, mungkin sebaiknya memang demikian. Saya harus cepat menghadap biar bisa langsung ketemu dengan kepala sekolah. Mungkin besok selesai mengajar, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah ini. Oh ya Bu, terima kasih banyak Bu ya atas saran dan masukannya. Mungkin hanya dengan Ibu lah yang aku bisa cerita persoalan ini. Karena Oke. aku anggap Ibu yang mampu memberikan solusi yang terbaik untuk aku selaku punya permasalahan tersebut Bu. Iya, terima kasih juga Pak ya, sama-sama Pak ya. Jadi semoga diskusi kita tentang permasalahan ini bisa membawa manfaat bagi Bapak, semua permasalahan Bapak bisa terselesaikan, dan Bapak bisa kembali merasa nyaman dalam bekerja dan melaksanakan tugas. Oke Bu, terima kasih. Kalau begitu saya permisi Bu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu ya Pak ya. Oke, terima kasih. Oke, praktisi untuk melakukan praktik coaching.
Coach Bapak Abdul Hamid, coachingnya Mardiani SPD. Saya bercerita dengan coach terkait permasalahan saya yang tidak bisa mengoperasikan laptop dan komputer. Sementara untuk melengkapi administrasi dan dan media pembelajaran sekarang semuanya menggunakan aplikasi yang menggunakan internet dan laptop. Jadi permasalahan saya di sini terkait keterbatasan saya yang tidak bisa mengoperasikan teknologi komputer dan laptop. Oke. Assalamualaikum Bu Mardiani, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik dan sehat, Pak. Oke, wah luar biasa hari ini ya. Kemarin Ibu bilang ada hal yang ingin disampaikan ke saya. Ada apa Bu ya? Iya, Pak. Ada yang mau saya ceritakan kepada Bapak. Ya nih, kebetulan saya juga jam kegiatan ngajar lagi kosong ini. Mungkin saya bisa mendengarkan apa yang ingin Ibu sampaikan dengan saya. Siapa tahu mungkin saya bisa menyampaikan barangkali masukan untuk Ibu. Iya. Ya Pak, kebetulan saya juga sudah selesai jam di kelas dan saya ucapkan terima kasih Pak ya karena Bapak sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya hari ini tentang permasalahan saya di sekolah Pak ya. Oh iya, nggak apa-apa Bu, nggak masalah, santai aja. Ya namanya kita satu dalam dunia kerja, artinya kita saling berbagi rasa. Mungkin ada perasaan yang lagi galau, atau perasaan yang tertekan, atau perasaan tidak nyaman, atau hal-hal dalam kegiatan proses belajar, ya kita berbagi informasi. Siapa tahu dengan kita banyak berbagi, mungkin banyak hal yang kita dapatkan, hal yang terbaru dan lebih terbuka. Gitu. Iya. Sebenarnya apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Oh iya, begini Pak, ini terkait tentang kegiatan saya di sekolah Pak. Sebagai guru sekarang kan kita kan wajib nih harus bisa menggunakan media pembelajaran itu kan harus pakai apa? Pakai laptop, mengambil apa media pembelajaran menggunakan mengupload dari internet dan lain-lain dan juga kan sekarang ngisi rapor itu kan harus online gitu Pak. Iya. Modul ajar, membuat perangkat pembelajaran itu kan semuanya harus menggunakan laptop dan komputer, Pak ya. Iya. Nah di sini Pak kebetulan saya belum bisa Pak. Kalau selama ini kan saya membuat perangkat pembelajaran itu kan minta bantuan ke ke operator sekolah nih Pak. Jadi kan kebetulan operator sekolah tuh sekarang lagi sibuk Pak. Sedangkan saya untuk membuka dan mematikan laptop aja saya tidak bisa gitu Pak. Jadi saya tuh benar-benar bingung sekarang itu Pak harus bagaimana gitu. Oh begitu. Iya. Ya memang di era teknologi ini Bu, kita mau tidak mau harus mengikuti perkembangan teknologi. Jangan sampai kita ketinggalan dengan dunia teknologi. Walaupun secara basicnya kita mungkin buka tutup saja itu masih bingung, apalagi mau menjalankan laptop ataupun menjalankan operasikan laptop. Nah, berkaitan dengan itu, apa yang Ibu harapkan dari kita diskusi, kita cerita ini Bu, kira-kira? Saya berharapnya gini Pak ya, Bapak tuh bisa memberikan masukan lah kepada saya gitu terkait permasalahan yang saya hadapi gitu Pak. Bagaimana begitu? Oh, baik Bu, saya coba Bu ya. Mungkin kalau ada manfaat baiknya ya boleh diterima, tapi sebatas kemampuan saya. Ya, Saya Pak. dijelaskan apa yang membuat Ibu merasa khawatir dan takut. Iya, saya itu merasa khawatir dan takut Pak ya kalau saja nanti Ibu Kepala Sekolah memeriksa kelengkapan administrasi begitu Pak. Sementara saya belum siap semuanya gitu Pak. Nah, yang itu tadi untuk meminta bantuan dengan operator, membuat itu semua operator sedang sibuk. Jadi di situ letak ketakutan saya dan kekhawatiran saya itu Pak. Ya. Ibu benar sekali. Memang kita selaku guru, administrasi harus kita siapkan, terutama di dalam belajar
rencana pelaksanaan pembelajaran itu harus kita siapkan. Nah, di zaman teknologi sekarang kita tidak mungkin kan harus nulis tangan, penuhi buku. Benar, Pak. Kita bisa menggunakan bantuan teknologi berupa laptop ataupun komputer. Nah, sekarang solusi apa yang Ibu pikirkan untuk mengatasi masalah itu biar nantinya saat ada pemeriksaan itu Ibu waktu ke sekolah Ibu sudah siap gitu. Saya tuh cuma ingin begini Pak, berharap ya supaya saya tuh bisa gitu Pak melakukan pekerjaan tersebut sendiri gitu. Saya ingin bisa mengerti gitu kan, apa tuh tentang laptop, tentang komputer. Saya ingin samalah seperti teman yang lain begitu Pak, memiliki kemampuan menguasai laptop dan komputer. Jadi bisa mandiri, bisa mengerjakan pekerjaan tersebut sendiri gitu Pak. Nah, itu benar sekali Bu. Di era sekarang ini walaupun ibu-ibu ya kita harus tetap ngikuti terus perkembangan teknologi ya walaupun kendala apapun bentuknya sehingga kita bisa mandiri. Nah, mandiri dalam baik itu membuat perangkat pembelajaran seperti Ibu sampaikan tadi dalam ngisi raport. Nah, jadi kedepannya Ibu akan bisa melakukan pekerjaan Ibu sendiri secara mandiri. Solusi yang Ibu pikirkan itu sangat tepat itu. Nah, gitu ya. Kedepannya Ibu akan bisa melakukan pekerjaan itu sendiri. Iya Pak, saya merasa tidak enak dan tidak nyaman gitu Pak, karena kan selalu bergantung kepada orang lain gitu. Ya, memang selagi apa namanya Bu, selagi kita bergantung dengan orang lain ya kita tetap merasa tidak nyaman. Nah, sekarang kira-kira rencana apa yang sudah Ibu siapkan untuk menghadapi masalah Ibu tersebut? Begini Pak, saya berencana untuk memanfaatkan waktu luang saya Pak. Saya akan belajar menggunakan laptop dan komputer di sekolah gitu Pak. Ketika ada waktu luang saya ingin belajar begitu Pak. Nah, itu tepat sekali Bu. Namanya belajar tidak mengenal usia. Nah, terus kita mengupgrade. Nah, langkah Ibu itu sudah tepat Bu. Nah, tinggal Ibu kira-kira siapa yang akan Ibu libatkan, yang minta tolong untuk proses Ibu tuh belajar menggunakan alat itu tadi berupa laptop ataupun komputer. Kira-kira siapa yang Ibu ajak, Ibu libatkan? Oh ya Pak ya, sepertinya Pak saya akan minta bantuan teman saya yang sudah mengerti lah Pak ya dengan komputer, dengan laptop gitu. Tapi sebelum memulai kegiatan, jadi saya akan meminta izin dulu dengan ibu kepala sekolah juga. Jadi kan enak gitu Pak. Apa tuh? Jadi kita kan nggak harus apa tuh sembunyi-sembunyi dalam segi waktu gitu. Jadi saya akan melibatkan teman saya dan kepala sekolah dalam kegiatan ini. Benar nggak Pak? Nah, betul. Karena Ibu kan pengen belajarnya di sekolah. Iya. Jadi Ibu juga harus laporan dulu dengan kepala sekolah. Artinya minta izin bahwa di samping kegiatan belajar, Ibu juga ada kegiatan terus melakukan kegiatan pengembangan diri juga, yaitu belajar baik berupa laptop ataupun berupa komputer. Memang melakukan kegiatan pengembangan diri itu harus itu, Bu. Oh iya Pak, yaitu saya sih berharapnya kan selain teman-teman mendukung, ibu kepala sekolah juga mendukung gitu Pak kegiatan saya untuk belajar ini. Nah, maksud saya begitu Bu. Dengan Ibu begitu bisa ikut belajar dengan leluasa belajarnya, tidak merasa nanti takut ketika jam kosong lah dan apalah gitu. Oke. Iya Pak, saya berharap ya maunya sih seperti itu dan baiknya guru-guru nanti bisa mengerti gitu tentang kegiatan saya kalau saya sudah izin bisa mendukung dengan mengajari saya gitu. Tepat sekali Bu. Dengan begitu setelah Ibu menguasai kemampuan tersebut, Ibu bisa menyelesaikan segala masalah dan kekhawatiran Ibu tadi. Ya Pak ya, saya ingin masalah ini cepat selesai dan tidak berlarut-larut begitu Pak agar saya bisa ke depannya mandiri gitu Pak. Oke, sebaiknya begini Bu, Ibu buat
keyakinan atau buat sebuah komitmen lah, komitmen diri ya. Mm-mm. Kira-kira biar terjadwal dan kapan Ibu akan menjalankan rencana untuk belajar di sekolah itu? Ya Pak ya. Sebelum mungkin saya akan memulainya nanti Pak ya, sebelum jadwal pemeriksaan gitu Pak, sebelum jadwal pemeriksaan administrasi oleh kepala sekolah begitu Pak ya. Ya, biasanya di awal tahun ajaran Bu ya, pasti ada pemeriksaan. Iya, Menurut bagaimana? saya Heeh. jangan menunda lagi Bu, itu menurut saya. Artinya ada baiknya Ibu segera lakukan kegiatan belajarnya agar nanti Ibu sudah bisa menguasai dan dapat memulai kegiatan Ibu melengkapi administrasi Ibu. Jadi saat ditagih administrasi yang harus Ibu siapkan, Ibu sudah siap begitu. Kalau menunggu dulu nanti ditagih Ibu belum siap. Nah, begitu maksudnya, Bu. Oh, ya juga ya Pak ya. Berarti sebaiknya saya lakukan itu secepatnya Pak ya? Iya, harus begitu sebaiknya, ya. Oh, ya ya, berarti saya akan menghubungi teman saya, Pak ya, siapa yang nanti yang bisa mengajari saya, yang bersedia begitu untuk membantu saya. Terus saya akan nanyakan dulu waktu luangnya ke teman saya tersebut. Kalaupun memang nanti mereka bisa dan memiliki waktu luang, mungkin saya akan menyesuaikan jadwal saya, Pak ya. Dan setelah itu saya akan melaporkan dan minta izin kepada Ibu Kepala Sekolah tentang kegiatan saya tersebut, Pak ya. Nah, itu tepat sekali, Bu. Jadi dengan kita bisa bekerja sama dengan rekan sejawat, bekerja sama dengan rekan-rekan yang ada di sekolah, jadi kita bisa berbagi. Jadi istilah itu kita tetap terbuka dengan teman-teman. Dengan begitu Ibu segera bisa memulai proses belajar Ibu. Oh iya iya, tapi kira-kira kapan ya Pak ya menurut Bapak waktu yang tepat untuk memulainya? Ya, artinya kalau hanya hitung-hitungan kapan-kapan dan kapannya nanti terlaksana, Bu. Baiknya ya secepatnya, Bu. Kalau Ibu sudah siap besok atau lusa, mungkin sudah bisa Ibu mulai agar masalah ini dapat tidak membuat Ibu merasa khawatir dan segera terselesaikan. Yang penting Ibu konfirmasi dulu dengan teman Ibu, menyinkronkan jadwalnya sama Ibu, seperti itu. Oh iya ya, baiklah Pak, besok saya akan memulai rencana saya tersebut Pak ya. Eh, Oke, terima kasih Pak ya. Jadi sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya mulai untuk bisa menyelesaikan permasalahan saya tersebut Pak ya. Terima kasih Pak Ya, Abdul Hamid ya atas Bu, waktunya ini. sama-sama. Ya, semoga dengan apa yang saya sampaikan masalah Ibu bisa segera terselesaikan. Dalam arti bukan harus mengikuti saran saya, Bu. Saya itu kan sebagai saran saja. Mungkin kalau ada baiknya ya silakan. Tapi kalau belum, mungkin Ibu bisa cerita dengan rekan-rekan yang lain. Gitu, Bu. Oh ya ya, luar biasa sekali lah Pak. Pokoknya dengan diskusi hari ini pikiran saya jadi terbuka bahwa ya memang segala sesuatunya itu harus cepat saya mulai biar bisa menyelesaikan permasalahan saya ini. Oke, sekali lagi terima kasih Pak ya. Saya permisi dulu Pak ya. Terima Iya, kasih. Bu. Mantap, Bu. Sukses selalu, Bu. Tetap semangat kita, Bu. Amin amin. Terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini durasinya pas. Hanya sisa 2 menit lagi. Oke. Sambil kita nunggu bisa masuk ke apa? Ke main room kembali. Banyak iklan. Sini, baju dulu cepat. Biar sudah. Oke, lanjut. Oke, sudah ya, main lah ya. Masih ada waktu? 3 menit lagi, Pak ya? 2 menit. 2 menit ya? Oke. Cak mana kira-kira Pak masuk? Ya, kalau skenario-nya ya berjalan ya. Artinya kita komunikasi kan. Ya, pastilah kadang kala ada yang kita improvisasi gitu kan. Nah, kadang maka improvisasi itu terkesan agak kadang melebar, tapi pertanyaan menjurusnya tetap kita dapat ceritanya kan. Iya, mungkin Mungkin waktu kalau ya pertanyaan
Kalau kaku ya jelas ya biasa baik kaku. Kaku. Gitu masih tahap ya explore Iya. lah gitu masih tahap gitu kan. Masih belajar lah.